berjalan lagi sampai ke Saguling yang mulia. Sampai di Saguling parkir, saya tidak tahu apa yang dilakukan yang di mobil LM. Saya turun, Joshua juga turun yang mulia, ambil barang-barang, tapi saya ambil barang saya sendiri, terus saya ke pos security yang ada di depan carport itu yang mulia. Di situ saya ke kamar kecil lagi yang mulia. Setelah selesai dari kamar kecil, saya langsung duduk-duduk di bangku yang di depan kediaman Saguling. Setelah itu saya masuk ke area garasi, terus tiba-tiba Bapak panggil saya untuk naik ke lantai 3 yang mulia. Oh, saudara udah ketemu dengan, pada waktu saudara datang apa yang saudara lakukan? Hanya duduk-duduk di depan yang mulia. Saudara tidak ikut ngangkut tas ke atas? Tidak yang mulia. Saudara Kuat sedang apa? Saya tidak, yang saya tahu pada waktu sudah di depan semua cuma duduk-duduk aja yang mulia. Kalau di dalam saya tidak tahu. Saudara ikut PCR? Saya nggak ikut PCR karena waktu itu saya nggak tahu kalau di dalam ada PCR yang mulia. Bagaimana cara saudara FS memanggil saudara? Saya menggunakan HT, bilang kalau menggunakan HT. Kalau Ki, lantai 3, naik ke lantai 3 Ki gitu. Oke, naik ke lantai 3. Siap. Kira saudara naik ke lantai 3, ketemu Siap. dengan siapa? Di lantai 3 saya naik lift, terus waktu itu ada Daden kalau nggak salah di lantai 1-nya yang mulia. Di sebelah lift itu. Terus saya naik ke lantai 3, keluar dari lift, ada pintu sebelum ruangan yang itu yang mulia. Saya sempat, karena kebiasaan kami kalau ajudan itu dipanggil ke lantai 3 cuma sebatas sampai di depan lift yang mulia. Jadi waktu itu saya berdiam di depan lift sampai lama. Biasanya kan yang dulu-dulu gitu yang mulia, nunggu di situ, nanti nggak lama atau beberapa menit gitu Bapak keluar atau Ibu keluar ngasih apa yang diperintahkan kan, ngasih surat kayak ngasih apa. Terus waktu itu diem aja sekitar 4 menitan lah, 3-4 menitan di situ. Terus saya dengar Bapak terus saya mencoba masuk yang mulia. Saya tengok pas seperti ini, Bapak langsung sini. Saya hampiri Bapak di ruang keluarga, ada sofa panjang, terus ada sofa satu sama satu lagi. Terus saya duduk di depan Bapak itu yang mulia. Sampai di situ Bapak menanyakan langsung ke saya itu, Ki, ada kejadian apa di Magelang Ki? Siapa? Saya tidak tahu Pak. Diem Bapak, tarik nafas, terus nangis yang mulia. Nangis terus bilang, Ibu udah dilecehkan sama Joshua. Saya kaget yang mulia. Dilecehkan? Kapan ini yang mulia? Ini kapan kejadiannya? Terus apa bentuk pelecehannya gitu yang mulia? Saya mau panggil dia. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau melawan, kamu berani nggak tembak dia? Siapa? Saya tidak berani Pak. Kenapa? Siap, saya nggak kuat mentalnya Pak. Seperti itu yang mulia. Setelah itu diem. Nah. Tapi nangis yang mulia. Panggil Richard. Siapa? Saya turun yang mulia untuk memanggil Richard. Setelah itu saya turun ke lantai 1. Saya sempat cari Richard ke area ruang ajudan. Sampai saya bingung kan, apa ini pelecehan yang mana, kapan terjadinya, terus apa iya antara percaya dan tidak percaya yang mulia waktu itu. Masa iya sih Joshua tega sekali Joshua sama Ibu kalau sampai seperti itu. Terus bentuk pelecehannya apa gitu loh yang saya pikirkan yang mulia. Saya juga takut karena kan saya yang paling senior di Magelang yang mulia. Saya yang ditugaskan menjaga anaknya dan keluarganya ketika ada di Magelang yang mulia. Kok bisa sampai kejadian seperti ini saya nggak tahu gitu. Terus saya
ke garasi depan, lihat Richard ada di duduk-duduk di bangku itu, saya hampiri yang mulia. Sambil masih perasaan yang ini, percaya nggak percaya, kok apa iya sih, kok tega Joshua, padahal ibu baik, masa iya sih tega gitu. Chat, panggil bapak. Iya bang, untuk apa bang? Nggak tahu. Terus saya lihat Richard masuk ke naik lift aja Chat, masuk ke dalam area rumah. Saya duduk di situ sambil memikirkan, apa ini, kapan, kok bisa saya nggak tahu peristiwanya, apa yang kemarin malam gitu loh, kok ibu nggak ada cerita apa-apa ke saya, Kuat juga nggak bilang kalau itu pelecehan, dan Richard pun juga nggak ada cerita apa-apa ke saya. Dari pas malam itu sampai pagi barangkali Joshua cerita atau apa. Terus setelah itu saya masih berpikiran di situ. Si Daden ada yang buka gerbang, saya nggak tahu, lupa. Terus ibu sudah jalan di dekat mobil yang mulia. Terus saya dipanggil sama Daden. Terus karena lihat saya kan posisinya seperti ini. Terus ada ibu kan otomatis respect yang mulia. Dipanggil. Saya mendekat terus bang ibu mau isolasi. Oh iya siap. Dia antar ibu isolasi ya. Terus ibu masuk. Saya nggak terlalu memperhatikan yang lain masuk yang mulai, kecuali Om Kuat memang waktu itu ada di depan. Om ikut antar ibu isolasi gitu. Terus masuk mobil yang mulia, jalan ke rumah Duren 3. Sampai di rumah Duren 3 itu turun seperti biasa. Saya lihat ibu mau turun ke belakang seperti biasa saja. Ketemu Richard di depan, Richard juga nggak menyampaikan apa-apa. Seperti biasa saja mau isolasi gitu kan. Cuma saya pulang ke Magelang kapan nih? Tapi di situ saya juga bilang, masa iya sih Joshua berani atau setega itu ya melecehkan ibu, percaya nggak percaya, terus bentuk pelecehannya apa. Terus saya parkir mobil yang mulia. Setelah saya parkir mobil, pas posisi ini ada kendaraan bapak datang yang mulia. Kok bapak kesini? Datang terus merapat ke kiri gitu yang mulia. Saya turun, terus saya hampiri ke Romer karena biasanya mobil datang pasti bapak langsung turun yang mulia. Tapi yang turun cuma Romer waktu itu. Terus karena kan saya tahu yang mulia waktu duduk di depan itu si Romer sama Yogi itu cerita kalau semuanya habis ini mau ke badminton gitu. Nah, saya di situ mau nanya ke Romer, kok bapak mampir sini gitu loh. Tapi Romer keburu jalan karena mobil bapak jalan lagi yang mulia. Terus saya masuk aja. Terus setelah nggak lama itu, saya nggak terlalu memperhatikan posisi bapak masuk karena saya mengabari yang di Magelang sama istri saya kalau saya masih di Jakarta gitu yang mulia, sambil menghadap ke arah taman. Om Kuat keluar yang mulia. Om dipanggil bapak gitu. Om Riki sama Joshua dipanggil bapak. Terus oh ya Om, Joshua ada di depan, saya hampiri Joshua ke depan. Saya hampiri terus saya sampaikan, bro panggil bapak. Terus masuk Joshua, seingat saya Joshua dulu masuk berjalan ke arah dapur itu, terus Om Kuat, terus saya yang belakang. Cuma agak berjeda yang mulia karena saya sempat berhenti di depan mobil Innova, waktu ada Innova 2 hitam. Terus pada saat masuk itu, saya pas jalan masuk itu, Joshua sudah si Pak Ferdi Sambo ada di sebelah kiri, si Richard ada di sebelah kanannya, terus Om Kuat sudah berdiri di belakangnya Pak FS lah, agak berjarak. Terus saya jalan, saya lihat kayak seperti ini, apa Pak? Ada apa Pak? Gitu. Terus jongkok gitu.
Si Richard langsung ngeluarin senjata yang mulia. Begitu si Yosua mundur, karena kan nggak mau jongkok dia. Mundur, si Richard lepaskan tembakan. Ada apa ini? Terus der gitu yang mulia. Nah, di situ saya kaget, kok ditembak? Kenapa gitu loh? Terus ditembak sampai jatuh yang mulia. Terus saya dengar ada suara, bang, ada apa bang? Saya ke dapur yang mulia. Mendengar suaranya Romer, saya ke dapur lihat nggak ada orang. Terus saya lihat ke tengah lagi, si Pak FS ini lagi nembakin dinding yang mulia. Setelah itu saya hanya menunggu di dekat dapur sambil kenapa ini? Ada apa? Kan sempet takut yang mulia di situ. Kok bisa ada peristiwa seperti ini? Terus Bapak keluar nggak lama, yang saya ingat Romer masuk yang mulia. Romer masuk terus ke arah Richard. Nah, setelah itu si bapak ini ikut masuk ke arah sana, saya bergeser ke dapur dan Om Kuat keluar ke arah garasi yang mulia. Terus nggak berapa lama dari dalam bapak keluar dengan ibu. Ibu menangis tapi dirangkul sama bapak, terus melewati saya ikut ke garasi, bapak ibu di karpot, terus panggil saya, antar ibu ke Saguling gitu. Terus setelah itu saya langsung ngantar ibu ke Saguling yang mulia. Gitu ceritanya? Siap yang mulia. Anakmu berapa? 3 yang mulia. 3. Yang paling besar usia berapa? 7. 7 tahun. Siap. Istrimu ada? Ada yang mulia. Sepanjang kamu di dalam, nengokin kamu nggak? Gimana yang mulia? Sepanjang kamu di penjara, di dalam sel ini, pernah nengokin kamu? Pernah yang mulia. Kamu nggak sayang sama anak-anakmu? Sayang yang mulia. Kamu berkorban untuk nutupin ini semua? Siap, tidak yang mulia. Jangan dipotong dulu. Tadi Siap, kamu ngomong nggak saya potong? Siap, maaf yang mulia. Ya kan? Kamu berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal semua. CCTV itu loh, jelas. Bukti CCTV. Bagaimana kamu bercerita seperti itu, tapi di sisi lain, kamu ikut bisa ketika diperiksa di Provos, bisa menceritakan detail apa yang terjadi. Itu kan nggak masuk di akal. Bentar, jangan dibantah dulu. Siap. Ya kan? Siap. Cobalah kamu ingat anak istrimu. Mereka di sana mendoakan kamu, semoga kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi dengan begini, kamu mencoba mengaburkan semua peristiwa itu. Yang saya ingatkan kepada saudara. Siap yang mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas, kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini, karena kesaksian dari Eliezer. Bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara. Kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham yang mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi. Masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan Provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar
segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Paham? Siap yang mulia. Saya ulang lagi.